nafsu itu butuh dengan energi api, yaitu untuk membakar kotoran-kotoran yang menyelinap di dalam diri. Sampah yang berserakan di dalam jiwa kita bakar, kita hanguskan dengan energi api yang Alhamdulillah bingah simkuring betang tosna kabingah membawa biasa kaukur becatur kareka bahasa kaetan kebilangan kita pangkut sareng hamba-hamba Allah anu calardas aslina ya teh sanes babasan belajar mikir sering angkat kamanakiban melaksanakan amaliyah mursid yaitu orang-orang yang cerdas. Amin. Alhamdulillah. Sebab mengikuti orang yang cerdas. Dan tentunya ukuran kecerdasan itu bukan karena lulus S1, S2, S3 can boga gawe kene ngageledakeun maneh S00, SDW. Ukuran kecerdasan bukan karena jadi sarjana, profesor, doktor. Nabi tegas dalam hal ini baginda Nabi menyampaikan al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mandana nafsahu, mampu menguasai dirinya, meruhkeun jiwana, meruhkeun nafsuna, eta teh jalmi anu cerdas. Sehingga Nabi juga menyampaikan bahwa jihad yang paling istimewa, jihad yang besar adalah afdalul jihad ayyujahida nafsa. Sesungguhnya jihad yang paling utama itu adalah perang melawan nafsu sendiri. Dan ada dua konsep tataran dalam jihad, mujahadatun nafs wa jihadun nafsi an-tuzaki mirroda iliha wa tahliyatun binuri fadailah. Mujahadatun nafs, jihad perang dengan jiwa sendiri adalah satu antuzaki mirroda ini, proses pembersihan kotoran-kotoran yang menyelinap dalam jiwa. Yang kedua, watahliyatuha, menghiasi diri binuri fadailah, dengan cahaya-cahaya keutamaan. Itu terungkap dalam kitab Kifayatul Hafidh. Dan tentunya buat kita bukan hanya sebatas teori, tapi ini merupakan aplikasi dari fikih, di mana di kitab Kifayatul Hafidh itu sendiri dijelaskan bahwa sumastaqil bil wirdi la tatakallaman mustaqbilan wa muraqiban wa muhallilan bi tariqatin mahmudatin lima syai'in litaro bihi naron wa nuron asih. Setelah sholat sumastaqil bil wirdi, langsung sibuk dengan zikir, dengan wirid, bukan sibuk ngoprek HP, nonton TV, tapi sibuk wirdi dengan wirid. Mustaqbilan, kita menghadap ke kiblat, wa muraqiban, dan muraqabah, wa muhallilan ay qailan la ilaha illallah, dengan catatan bitariqatin mahmudatin lima syai'in. Dikirnya sudah ditorikohkan, sudah menerima ijazah dari para guru syekh. Alhamdulillah, kita menerima talqin dikir dari guru agung kita Pangarsa Abah Aos. Abah Aos dari Abah Anom, Abah Anom dari Abah Sepuh, Abah Sepuh dari Syekh Kolha,
terus silsilahnya nyambung, terhubung, tersambung sampai baginda Rasulullah. Maka zikir itulah yang menghasilkan litaro bihi naron wa nuron hasilan, ada energi api dan cahaya. Buat apa cahaya zikir dan api zikir? Inilah yang kita butuhkan dalam proses mujahadah. Peperangan melawan hawa nafsu itu butuh dengan energi api, yaitu untuk membakar kotoran-kotoran yang menyelinap di dalam diri. Sampah yang berserakan di dalam jiwa kita bakar, kita hanguskan dengan energi api yang dihasilkan dari zikir. Paham? Diri dan dijailkan ayat tekaupan kepayaan panas barang keket mengkene mereke hese cap jahe untuk kasiran eta teh banyak ngalajur nafsu mumbat eta oke banyak tadi hanguskan, dibakar, dibersihkan dengan proses zikir yang menghasilkan energi api. Maka kita tidak asal ngomong zikirnya, jelas metode, jelas cara, jelas silsilah. Itulah zikir yang sudah kita lakukan. Maka ketika zikirnya dibaca sesuai petunjuk guru, dibutuhin tamin kita punya wudu yang sempurna. Bisautin qawiyyin dengan suara yang kuat, bidurbin sadid dengan gerakan dan pukulan yang mantap. Maka zikir itulah yang memancarkan energi api. Alhamdulillah. Siapapun kita selain Nabi, jelas kita punya jiwa-jiwa yang kotor yang mesti kita bersihkan. Ini kata Imam Ghazali, ulama sufi terbesar pada zamannya, menyampaikan bahwa la yahlu ahadun min aibin aw maradi qalbin illa al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Fala kaifiyata wala dawa ali tarbiha illa bidzikrillah. La ya'lu ahadun min aibin aw maradi qalbin, tidak akan pernah kosong siapapun orangnya kecuali Nabi dari penyakit hati, dari keaiban jiwa, dari karat-karat kalbu. Wala kaifiyata wala dawa ali tarbiha illa bidzikrillah. Tidak ada kaifiyat, cara untuk menolaknya kecuali dengan zikir kepada Allah. Sirron wa jahron, baik zikir jahar atau zikir sir. Ini luar biasa. Zikir yang kita baca itu rajanya zikir, sultanul zikri, yang menghasilkan api zikir untuk membakar sampah yang berserakan dalam jiwa. Begitu kata komentar guru kita pemirsa Bahaus. Baru setelah zikir itu betul-betul menghasilkan api zikir, maka sedikit demi sedikit kotoran-kotoran jiwanya terkikis, hilang. Maka zikir toriko itu membeningkan kalbu seperti kedudukan kesik, tahu kesik? Kerikil, membersihkan tembaga, bujur katel dibersihkan, pakai kesik, pakai sabun cepat bersih. Tapi coba lakukan ke sabun wungkul, hese pelak, memerlukan zaman yang lama. Nah, zikir yang lain pun terhadap penyucian kalbu seperti itu. Tapi ketika zikir sudah ditorikohkan, alhamdulillah, begitu cepat membeningkan kalbu, membersihkan jiwa, di mana Nabi menyampaikan, inna hadhil qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid wa inna jila'aha dzikrullah. Hati itu berkarat seperti berkaratnya besi, dan karat besi itu susah untuk dihilangkan kecuali dengan proses pembakaran. Sama seperti hati, makin banyak dosa yang kita lakukan, makin banyak karat yang menempel di dalam jiwa. Wa inna jila'aha dzikrullah, untuk membeningkan kembali jiwa yang kotor yang berkarat itu adalah dengan zikir kepada Allah. Satu. Yang kedua,
ternyata di balik pikir ini ada proses tahap. Proses di mana jiwa ini dibentuk untuk berakhlak yang mulia, binuri fadailah, dengan cahaya-cahaya keutamaan. Itulah cahaya zikir. Dan dengan cahaya ini kita yakin dan paham bahwa hidup itu diatur, diurus oleh Allah. Betul. Lahir ke alam dunia lain kahayang sorangan, lain kahayang hidung bapa, lain kahayang pamajikan, lain kahayang salaki, lain kahayang anak. Tapi kubrak lahir estuni kodo kodar Gusti Allah, termasuk meninggal dunia. Sehingga yang cerdas itu yang berusaha dan berupaya terus perang melawan hawa nafsu, menguasai jiwanya, wa amila lima ba'dal maut, dan berupaya kita memperjuangkan perbekalan, membawa bekal untuk nanti hidup setelah mati, wa amila lima ba'dal maut. Ad-dunya majra'atul dunia itu tempat bercocok tanam. Siapa yang bercocok tanam itulah yang akan panen. Alhamdulillah, badan ini kita tancapkan hari ini, kita tanamkan hari ini. Di mana? Di raudhah, di taman surganya Allah. Di manakib itu taman surga, majelis zikir itu taman surga. Ini kita sedang cocok tanam yang nanti insya Allah bagaimana sekarang. Jadi kita berpikir itu bagaimana sekarang, bukan bagaimana nanti atau nanti bagaimana. Sebab nanti itu bagaimana sekarang. Kalau tubuh ini kita tanamkan di majelis zikir, kita posisikan di surganya Allah, kita tanam di tempat-tempat kebaikan, maka nanti akan meraih kebaikan dan kebahagiaan. Jadi berpikir itu jangan berpikir bagaimana nanti atau nanti bagaimana, tapi pikirkan bagaimana sekarang. Betul. Kapan saja, di mana saja. Bagaimana ini sekarang? Kalau sekarang hati kita pikir hobinya jalan terus, waktu dikir jaharnya mantap, ini penting pemantapan dikir jahar itu. Maka insya Allah buahnya akan terasa nanti. Bahkan sekarang. Dikrul lisan, dikir jahar ini menyampaikan jawabnya dikir hati. Jadi tidak bisa dianggap sepele. Dikrul lisan itu yasilu ila mudawamati dikril qalbi, menyampaikan kita jawabnya dikir hati, dikir syir, dikir khab. Penting ini dikir jahar, maka Abah selalu menyampaikan dikirna tarikan, makin banyak makin bagus. Suara itu kurang suara kurang. Jadidu imanakum, perbaharuilah imanmu sekalian. Kan itu Nabi menyampaikan. Para sahabat bertanya, kaipan jadidu imana? Bagaimana cara memperbaharui iman? Dijawab dengan tegas oleh baginda Nabi, bikasrati qouli la ilaha illallah, dengan memperbanyak suara. Suara apa? Suara zikir la ilaha illallah. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata ketika kita terus berzikir secara kontinu, istiqomah, mengamalkan amaliyah mursyid, inilah orang cerdas yang sebenarnya. Walaupun kita hanya keluaran SD, SMP, tidak pernah duduk di bangku kuliah, tapi insya Allah dijamin kita adalah orang-orang yang cerdas. Bahkan sebetulnya itu karena kecerdasan intelektual itu berdasarkan kecerdasan spiritual. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu pengetahuan kepadamu sekalian. Dikasih ilmu laduni, ini kecerdasan intelektual. Kenapa bisa? Karena takwa.
kepada Allah. Mantap ketakwaannya kepada Allah. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nah, ini kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan spiritualnya mantap, maka kontribusinya buat kecerdasan intelektual luar biasa, buat kesehatan luar biasa. Karena olahraga hanya menyumbangkan 10%. Loba duit hanya menyumbangkan 20%. Katanya gitunya. Psikis hanya menyumbangkan sekian persen. Tapi spiritual kita menyumbangkan kontribusinya terhadap kesehatan 50%. Jadi kajentara olahraga, duit tepati loba, tapi pikirnya rajin, sehat, alhamdulillah. Ini yang kita pentingkan saat pandemi. Jangan malah ketika pandemi jadi dikirnya memble, jaharnya memble, kopinya luseless. Kadang inget, kadang poho, eta kadang inget, seseringna. Justru di musim pandemi ini harus lebih giat lagi, manakibnya digiatkan kembali, pikirnya dikompakkan kembali. Kalau loyo sendiri, ya gabung-gabunglah. Harus yakin itu. Dengan dikir, virus-virus itu terbakar. Dengan dikir, virus-virus itu menjauh. Tidak nama karena antikru bil qalbi syarra syaitan yasra'u. Tidak ada itu. Kama yasra'ul insan tidak ada syaitan. Ketika dikir yang kita baca itu sudah tetap dalam jiwa, muncul dari kedalaman rasa, maka dikir itu mampu menjadikan setan kalengker pingsan kasurut. Nah, gini. Termasuk virus-virus penyakit gemapur, dasyun, usaha kuno dikir Pak Gusti. Alhamdulillah kita dikirnya sudah ditetapkan di dalam jiwa. Tidak ada lagi yang ditakutkan. Abah menyampaikan, jangan takut siapa-siapa, jangan takut apa-apa, takut hanya kepada Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bukan hanya kita baca dan kita dengar, harus kita raih, dan insya Allah bisa kita raih dengan istiqomah berzikir kepada Allah. Amin. Berkah segalanya selamanya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.